Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Sejarah Perkembangan Televisi dan Satelit serta Dampaknya Terhadap Media Massa dan Media Sosial. Untuk anggota kami yaitu terdiri dari saya sendiri, Nikmatul Uswa Aladha, kemudian Yasilah, Aini, Kolbi, Aryo, dan juga Zidna. Next. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang. Nah, sebagai pengantar, kita perlu memahami bahwa media komunikasi, terutama media massa, berperan sebagai perantara utama dalam penyebaran informasi. Media massa ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari media cetak seperti koran dan majalah, media elektronik seperti radio dan televisi, hingga media online yang saat ini yang sangat dominan. Media massa ini tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga memengaruhi bagaimana kita belajar tentang dunia dan satu sama lain. Lebih jauh lagi, media juga turut membentuk budaya dan kebiasaan masyarakat. Next, ketahanan televisi di tengah gempuran media baru. Di Indonesia, televisi sebagai media konvensional berbasis audiovisual masih tetap eksis dan bertahan meskipun menghadapi gempuran media baru. Televisi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, menawarkan berbagai acara seperti film, musik, sinetron. Namun, kita juga tidak bisa mengabaikan perkembangan pesat media baru yang semakin berkembang setiap tahunnya. Keberadaan internet ini telah membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi media masyarakat. Terakhir, di era digital ini, lanskap komunikasi massa telah mengalami transformasi yang sangat signifikan. Proses penyebaran, akses, dan konsumsi pesan publik telah berubah secara fundamental. Transformasi ini mencerminkan perubahan besar dalam cara orang berkomunikasi, mencari informasi, dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mampu berliterasi digital dan berpikir kritis terhadap semua produk komunikasi massa di era digital ini. Kemampuan ini akan membantu kita untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan memanfaatkan media secara bijak. Next. Oke, jadi mari kita mulai dengan sejarah televisi. Media yang dulu bikin kita bingung antara nonton tayangan atau rebutan remote di rumah. Awalnya, televisi itu nggak langsung canggih kayak sekarang loh. Semua itu berawal dari gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Maxwell dan Hertz. Lalu ada Disney Cow tahun 1884 yang seperti agak mirip piringan hitam tapi buat gambar. Lalu di tahun 1920-an, Bird dan Farnsworth memunculkan televisi elektronik pertama, semacam smartphone dari zaman dulu yang ukurannya bisa bikin Jim ketar-ketir ketika harus dibawa. Siaran TV pertama kali dilakukan itu di Amerika Serikat tahun 1928, dan yang seru itu ketika Presiden Roosevelt berpidato lewat TV di tahun 1939. Bayangin, dulu itu bikin orang heboh bak nonton konser BTS. Cuma bedanya ini pidato presiden yang penting banget. Di Indonesia sendiri, TV itu mulai hadir tahun 1962 lewat TVRI pada Asian Games keempat. Waktu itu TVRI jadi alat penting buat pemerintah Orba sebagai media propaganda, jadi semacam influencernya pemerintah zaman dulu ya. Baru di tahun 1989 muncul stasiun TV swasta pertama, yaitu RCTI, yang bikin keberagaman tayangan makin seru, bukan cuma yang itu-itu aja. Lalu kita melewati masa migrasi teknologi dari analog ke digital, dan di tahun 2020 ada UU Cipta Kerja yang jadi tonggak penting di era digital. Tapi tantangannya makin banyak, karena sekarang TV harus bersaing sama platform streaming yang bisa bikin kita malas berdiri waktu iklan, dan harus bisa menarik perhatian generasi muda yang cuma mau nonton konten yang ngena. Jadi, televisi itu bukan cuma alat buat nonton sinetron atau drama Korea favorit, tapi dia juga bisa menjadi media yang terus berkembang dan beradaptasi supaya kita tetap setia duduk di depan layar. Selanjutnya yaitu sejarah satelit. Nah, satelit itu sendiri yaitu objek yang berputar di luar angkasa dan mengikuti perputaran bumi. Satelit ini tuh dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, termasuk pengawasan luar angkasa, pengamatan cuaca, komunikasi, keperluan militer, serta untuk penelitian dan teknologi. Nah, contoh yang pengawasan luar angkasa seperti adanya asteroid atau benda luar angkasa lainnya yang mendekati bumi. Nah, kita kan bisa tahu kan karena adanya satelit. Jadi, fungsi satelit itu sendiri itu ya mengawasi apa yang ada di langit, terus kayak memberi peringatan, pengamatan cuaca ya. Kayak kita tahu hari ini akan hujan, akan kemarau, kayak lihat di TV, di HP tentang perkiraan cuaca, ya itu juga karena adanya satelit. Bahkan kayak kita tuh bisa memperkirakan bencana alam. Kayak tahulah kapan akan terjadi bencana alam, itu juga karena adanya satelit. Terus terkait militer dan keamanan, seperti memantau wilayah perbatasan, melacak pasukan, mendeteksi lawan, itu juga karena adanya satelit. Terus kayak kita tahu apa aja yang ada di luar angkasa, kayak planet-planet, alam semesta, itu juga adanya satelit ya, kayak penelitian luar angkasa lah. Terus terkait teknologi, sebenarnya tuh ya banyak teknologi sehari-hari yang awalnya tuh lahir dari penelitian luar angkasa seperti GPS atau roket. Nah, terus peluncuran satelit pertama di dunia yaitu oleh negara Uni Soviet pada tanggal 4 Oktober 1957, namanya itu Sputnik 1. Nah, ide pembuatan satelit ini tuh berasal dari Sergei Korolev. Sergei Korolev ini tuh pemimpin program roket Uni Soviet
Nah, pada awalnya itu ya, pada 17 Desember 1954, dia itu mengusulkan pembuatan satelit buatan kepada Menteri Industri Pertahanan bersamaan dengan. Nah, dari situlah rencana Sputnik 1 itu dimulai. Sputnik 1 ini berbentuk bola logam dengan berat sekitar 83 sampai 4 kg dan diameter 55 cm. Jadi satelit ini tuh memiliki 4 antena panjang. Dia itu bergerak sangat cepat ya, 18.000 mil per jam. Jadi dia itu mengelilingi bumi itu sekali putaran itu hanya 1 jam 36 menit. Dan dia itu bertahan selama 21 hari di orbit, lalu hancur saat masuk kembali ke atmosfer bumi. Nah, tujuan pengembangan Sputnik 1 ini ditetapkan oleh International Council of Scientific Union yang memang mendorong agar pada periode 1957 sampai 1958 ini agar negara-negara maju itu meluncurkan teknologi satelit. Nah, pada awalnya itu ya, sebelum Uni Soviet ini meluncurkan satelit Sputnik 1, sebenarnya itu Amerika Serikat itu juga berencana membuat satelit. Nah, rencana itu diumumkan oleh presiden mereka yaitu Dwight D. Eisenhower pada tanggal 19 Juli 1955. Namun, pada Agustus 1955, Uni Soviet ini lebih dulu menyetujui pembuatan satelit buatan punya Uni Soviet tadi. Kemudian itu pada 30 Agustus ya, Vasily Rybakov ya sebagai kepala komisi peluncuran roket R7, dia ini mengadakan pertemuan dengan para pemimpin program roket. Nah, dari pertemuan itu tadi akhirnya diputuskan bahwa Uni Soviet akan membangun roket R7 versi 3 untuk meluncurkan satelit. Nah, awalnya itu ya, pada 30 Januari 1956, rencana satelit yang akan diluncurkan itu adalah Objektif namanya, dengan berat sekitar 1000 sampai 1400 kg, dilengkapi 200 sampai 300 kg alat ilmiah. Tapi rencana ini tuh dibatalkan karena ada masalah teknis baik dari alat ilmiah maupun mesinnya. Akhirnya peluncuran Objektif ditunda sampai April 1958 bersamaan dengan Sputnik 3. Nah, namun sebelum itu Uni Soviet ini kan berhasil meluncurkan Sputnik 1 pada 4 Oktober 1957. Nah, dari sinilah itu akhirnya menjadi tonggak sejarah ya, sekaligus membuat Uni Soviet tercatat sebagai negara pertama yang berhasil meluncurkan satelit keluar angkasa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak sejarah televisi dan juga satelit internet pada media massa. Sejarah media massa telah mengalami 2 revolusi besar yang secara fundamental mengubah cara informasi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi, yaitu dengan kemunculan televisi dan kemudian satelit internet. Keduanya bukan sekedar penambahan teknologi baru, melainkan kekuatan yang menggeser paradigma dan keseimbangan kekuatan dalam dunia media. Dampak revolusioner televisi. Sebelum televisi mendominasi, media massa didominasi oleh surat kabar dan radio. Kehadiran televisi pada pertengahan abad ke-20 membawa dampak yang sangat mendalam, yaitu yang pertama, pergeseran ke budaya audio visual. Televisi sendiri memperkenalkan pengalaman media yang imersif dan pasif. Jadi informasi tidak lagi hanya dibaca atau didengarkan, tapi juga disaksikan. Ini menciptakan dampak emosional dan persuasif yang jauh lebih kuat dibandingkan media sebelumnya. Berita menjadi sebuah tontonan di mana gambar-gambar dramatis dari perang seperti perang Vietnam, bencana, atau peristiwa sejarah seperti pendaratan di bulan melekat dalam ingatan kolektif publik dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh radio ataupun koran. Selanjutnya yaitu pusatnya jaringan penyiaran atau broadcast networks. Televisi sendiri awalnya didominasi oleh beberapa jaringan besar seperti NBC, CBS, ABC di Amerika Serikat. Mereka memiliki kekuatan untuk menyiarkan konten yang sama kepada jutaan orang secara simultan. Ini menciptakan pengalaman budaya yang terpusat dan cenderung seragam. Seluruh bangsa bisa menonton acara yang sama pada waktu yang sama, menciptakan budaya massa yang kohesif, namun juga meminggirkan suara-suara alternatif dan lokal. Selanjutnya yaitu sebagai alat politik dan propaganda yang ampuh. Televisi mengubah secara politik secara radikal. Citra dan penampilan menjadi sama pentingnya, bahkan lebih daripada substansi pidato. Presiden AS, John F. Kennedy, dianggap memenangkan debat melawan Richard Nixon berkat penampilannya yang lebih percaya diri di televisi. Televisi menjadi panggung utama untuk propaganda, pembentukan opini publik, dan juga penciptaan selebritas politik. Jika televisi merupakan pusat, maka satelit internet yaitu sebagai infrastruktur kunci yang memungkinkan konektivitas global, justru mendesentralisasikan dan mendisrupsi segala yang telah dibangun oleh televisi. Yang pertama yaitu keruntuhan model broadcast. Internet yang diantarkan via satelit dan kabel fiber menghancurkan monopoli jaringan televisi itu sendiri. Distribusi konten tidak bagi linear dan terpusat. Setiap individu dengan koneksi internet dapat mengakses konten dari mana saja di dunia, dan kapan saja. Platform seperti YouTube, Netflix, dan media sosial mengambil alih peran sebagai distributor utama, meruntuhkan gatekeeping tradisional yang dilakukan oleh stasiun televisi. Selanjutnya, demokratisasi produksi dan distribusi. Dampak terbesar satelit internet ialah memungkinkan siapa saja menjadi produser media. Dengan sebuah ponsel dan koneksi internet, setiap orang dapat membuat berita, video, podcast, dan mendistribusikannya ke audiens global tanpa memerlukan izin dari jaringan TV maupun studio. Ini melahirkan citizen journalism, influencer, dan kreator konten independen yang seringkali lebih cepat, lebih mudah, dan juga lebih autentik daripada media arus utama. Yang terakhir yaitu percepatan dan banjir informasi atau information overload. Siklus berita 24 jam yang dimulai CNN dipercepat secara eksponensial oleh internet. Berita online diperbarui setiap menit dan media sosial membuat informasi serta misinformasi menyebar dengan kecepatan viral. Hal ini menciptakan banjir informasi yang membuat publik kesulitan membedakan mana yang penting dan kredibel serta berkontribusi pada penyebaran hoax dan juga clickbait. Nah, dampak keduanya tidak terpisahkan secara absolut. Televisi tidak mati, tetapi beradaptasi dengan dunia yang terhubung dengan internet. Stasiun televisi sekarang memiliki portal berita online, saluran YouTube, dan akun media sosial. Mereka harus menghasilkan konten yang ramah untuk dibagikan atau shareable. Sebaliknya, platform internet seperti Netflix dan Disney Plus pada dasarnya adalah televisi baru yang merupakan jaringan penyiaran global yang didistribusikan via internet.
Oke, next. Baik, saya Ain Fatihatul Rahma akan melanjutkan mengenai dampak TV dan satelit terhadap media sosial. Kalau kita lihat ke belakang ya, televisi dulu punya peran penting dalam membangun budaya penyiaran massal. Semua orang menonton acara yang sama pada waktu yang sama, sampai televisi jadi sumber utama informasi dan hiburan. Nah, setelah teknologi satelit hadir, penyiaran TV bisa menembus batas negara dan inilah yang membuka jalan bagi komunikasi global. Dari sinilah infrastruktur internet berkembang yang akhirnya melahirkan media sosial. Kita lanjut pada dampak yang pertama, yaitu akses informasi global dan cepat. Dampaknya terhadap media sosial sangat besar. Yang pertama dari sisi kecepatan informasi. Kalau dulu kita menunggu jam tertentu untuk menonton berita di televisi, sekarang cukup membuka media sosial dan berita dunia bisa langsung kita akses dalam hitungan detik. Dan menurut penulis yang bernama Castells bilang bahwa kecepatan inilah yang menjadi kekuatan utama komunikasi digital, sekaligus faktor penting dalam membentuk opini. Kita lanjut yang kedua, lahirnya budaya viral. Muncul fenomena viral, televisi memang bisa menayangkan siaran untuk jutaan orang sekaligus. Tapi media sosial bisa membuat konten sederhana menjadi pusat perhatian global. Misalnya video singkat, meme atau postingan pribadi yang dibagikan terus-menerus yang biasanya kita buat di TikTok maupun Instagram. Viralitas ini muncul karena adanya kombinasi antara teknologi digital, perilaku pengguna itu sendiri, dan konteks sosial maupun politik yang sedang hangat. Yang ketiga, ada demokratisasi informasi. Media sosial membawa demokratisasi informasi. Kalau di televisi, informasi dikendalikan redaksi, sedangkan di media sosial semua orang bisa menyuarakan pendapatnya dan ikut menyebarkan informasi. Seperti halnya yang kemarin terjadi, bahwa informasi mengenai demo ataupun penganiayaan massa yang dilakukan oleh polisi tidak akan ditayangkan di televisi, dan televisi hanya menayangkan berita demo yang isinya polisi dihajar oleh massa dan sejenisnya. Jadi dengan adanya media sosial ini, orang-orang bisa mengupload apapun dengan bebas. Orang-orang jadi tahu keadaannya sebenarnya terjadi pada saat demo. Hal ini bisa dikatakan sebagai kekuatan baru karena masyarakat tidak lagi hanya menjadi konsumen pasif, tapi juga produsen informasinya. Yang keempat, ada pengaruh pada opini publik dan politik. Media sosial punya pengaruh nyata pada opini publik dan politik. Contohnya pada Arab Spring pada 2011, di mana Twitter dan Facebook dipakai untuk mengorganisir demonstrasi besar. Dan juga seperti yang baru terjadi, yang kemarin terjadi, di mana platform TikTok, khususnya live TikToknya, digunakan para pendemo untuk mendokumentasikan aksi apa saja yang dilakukan saat pelaksanaan demo. Dan saat pemerintah atau pihak tertentu sadar bahwa aksi-aksi itu terekam dan tersebar meluas di media sosial, lalu pemerintah melakukan aksi memutuskan akses live streaming itu. Hal itu menunjukkan adanya kesadaran bahwa media sosial punya kekuatan politik besar. Karena lewat media sosial, demonstrasi yang awalnya lokal bisa mendapat sorotan global dan bahkan ada dukungan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial benar-benar berfungsi sebagai katalisator perubahan politik. Tapi, di balik dampak positif itu ada juga sisi negatifnya, di mana media sosial sangat rawan jadi sarana penyebaran hoaks, disinformasi dan propaganda. Yang artinya, informasi yang salah atau menyesatkan bisa beredar sangat cepat, lalu bisa memengaruhi cara orang memahami kenyataan. Akibatnya, opini publik bisa terbentuk bukan karena fakta, tapi karena adanya informasi yang keliru. Jadi, bisa disimpulkan, televisi dan satelit membentuk fondasi penting bagi media sosial. Mereka bisa mempercepat arus informasi, menciptakan ruang partisipasi publik yang lebih luas, dan bahkan bisa mendorong perubahan sosial maupun politik. Namun, di saat yang sama, kita juga harus waspada terhadap dampak negatifnya, terutama soal penyebaran informasi yang salah. Sekian dari saya, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, terima kasih. Pada bagian ini saya akan membahas tentang CNN Effect dan hubungannya dengan propaganda. Oke teman-teman, pertama mari kita dulu pahami definisinya. CNN Effect adalah istilah yang mulai populer sejak awal tahun 1990-an, tepatnya setelah munculnya CNN sebagai stasiun berita 24 jam pertama di dunia. CNN Effect merujuk pada fenomena di mana liputan media, khususnya tayangan televisi, memiliki kekuatan besar dalam mengaruhi opini publik. Bahkan pemerintah untuk segera membuat keputusan dalam kebijakan luar negeri. Jadi ya teman-teman, kalau biasanya kita berpikir bahwa keputusan politik murni itu dibuat oleh para elit, diplomat ataupun militer, CNN Effect ini menunjukkan bahwa media juga ikut campur. Media tidak hanya sekedar menyampaikan berita, tapi justru bisa menjadi salah satu aktor penting dalam politik internasional. Dan yang kedua, mari kita lihat konteks sejarahnya. Istilah CNN Effect mulai diperbincangkan saat Perang Teluk tahun 1991, di mana CNN ini menyiarkan secara langsung serangan militer Amerika terhadap Irak. Untuk pertama kalinya, masyarakat dunia juga bisa menyaksikan perang dalam real time di ruang tamu mereka. Setelah itu, semakin banyak pengamat melihat bagaimana liputan CNN berpengaruh kepada putusan politik, baik dalam isu kemanusiaan, intervensi militer, maupun diplomasi. Dan ketiga, contoh nyata dari CNN Effect. Nah, kasus yang paling klasik adalah krisis kemanusiaan di Somalia pada tahun 1992. Saat itu CNN sedang menayangkan penderitaan masyarakat Somalia, anak-anak kelaparan, pengungsian, dan konflik bersenjata. Nah, jadi pada tayangan tersebut menggugah simpati publik di Amerika dan dunia internasional. Akibatnya apa? Pemerintah Amerika Serikat merasa terdorong untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan dan bahkan melakukan intervensi militer. Nah, jadi inilah bukti bagaimana media itu bisa menggerakkan kebijakan luar negeri. Kita pakai contoh lain. Kita bisa lihat pada krisis Rwanda tahun 1994. Liputan media tentang genosida mendorong desakan internasional maupun respon global saat itu datang agak terlambat. Tapi sekali lagi, ya teman-teman, kita bisa melihat bahwa media itu punya peran besar untuk membentuk perhatian dunia terhadap isu-isu tertentu. Namun, CNN Effect tidak selalu netral. Nah, ini loh yang lebih dari CNN Effect ya teman-teman. Jadi inilah yang kemudian membawa kita ke pembahasan mengenai propaganda. Pada dasarnya propaganda kan adalah upaya untuk membingkai suatu informasi sedemikian rupa agar opini publik terbentuk sesuai dengan kepentingan tertentu. Nah, CNN Effect ini bisa menjadi alat propaganda ketika media tidak sekadar melaporkan fakta, tetapi memilih angle tertentu, menonjolkan sisi tertentu, dan juga menyembunyikan sisi lain demi mendukung agenda politik tertentu. Saya punya contoh paling jelas ya teman-teman adalah perang Irak tahun 2003. Nah, jadi saat itu CNN itu bersama banyak media barat lainnya itu sedang memberitakan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal. Narasi ini diulang terus-menerus hingga masyarakat Amerika dan dunia internasional percaya bahwa intervensi militer adalah jalan yang benar.
Namun, setelah perang berlangsung, terbukti bahwa klaim senjata tersebut itu tidak pernah ditemukan, teman-teman. Jadi, artinya media itu telah digunakan untuk memperkuat propaganda dari pemerintah Amerika Serikat agar mendapat legitimasi dari publik. Nah, selain itu, teman-teman, dalam konflik-konflik modern, CNN Effect juga terlihat dalam liputan tentang kasus-kasus yang sekarang ini terjadi, yaitu kita tahu bersama kan, kayak Palestina Israel. Nah, itu. Jadi, narasi yang dibangun media barat ini seringkali lebih berpihak kepada Israel. Sementara penderitaan rakyat Palestina itu tidak banyak ditampilkan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa CNN Effect dapat diarahkan untuk membangun persepsi publik yang sesuai dengan kepentingan politik negara tertentu. Jadi kesimpulannya dari penjelasan saya, CNN Effect ini memiliki dua sisi. Satu sisi ia bisa menjadi kekuatan positif, menyoroti isu kemanusiaan, mendorong aksi cepat dan menyelamatkan korban konflik. Namun di sisi lain, CNN Effect juga bisa menjadi instrumen propaganda yang membenarkan suatu kebijakan tertentu, bahkan meskipun kebenarannya itu masih dipertanyakan. Nah, oke teman-teman, kita sebagai generasi yang hidup di era digital, kita bisa belajar satu hal penting. Media adalah pedang bermata dua. Media bisa mengungkap kebenaran, tapi juga bisa dipakai untuk menyembunyikan kebenaran dengan cara menyajikan informasi yang selektif. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat, khususnya kita sebagai mahasiswa, harus kritis terhadap informasi yang kita terima ya teman-teman. Jangan hanya percaya pada sumber saja, tapi bandingkan, analisislah, dan lihat siapa yang diuntungkan dari narasi yang disajikan. Dan begitu, kita tidak mudah terjebak pada propaganda yang dibungkus dengan label atau embel-embel berita. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai CNN Effect dan propaganda. Terima kasih. Baik, sebagai kesimpulan, perkembangan teknologi televisi dan satelit ini telah membawa perubahan fundamental dalam lanskap komunikasi global. Dahulu, informasi tersebar secara terbatas dan lambat, namun kini berkat televisi dan satelit, berita dan informasi dapat menjangkau berbagai pelosok dunia dalam hitungan detik. Hal ini mengubah cara kita berinteraksi, memahami peristiwa, dan berpartisipasi dalam isu-isu global. Perubahan ini membawa berbagai peluang positif, demokratisasi informasi, memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber berita dan perspektif yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Namun di sisi lain muncul pula tantangan serius, penyebaran hoaks, disinformasi, dan propaganda digital menjadi semakin mudah dan cepat, mengancam kebenaran dan kepercayaan publik. Algoritma media sosial yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna seringkali justru memperkuat polarisasi dan penyebaran informasi yang salah. Next, fenomena seperti CNN Effect menggambarkan betapa kuatnya pengaruh media dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan internasional. Liputan media yang intens dan emosional terhadap suatu peristiwa dapat mendorong pemerintah dan organisasi internasional untuk mengambil tindakan. Namun, hal ini juga memunculkan pertanyaan tentang objektivitas media dan potensial manipulasi informasi untuk kepentingan tertentu. Kemudian, dalam memahami evolusi media secara kritis, penting bagi kita untuk memahami hal tersebut. Kita perlu mengembangkan kemampuan untuk memilah informasi yang akurat dari informasi yang salah dan menyesatkan. Literasi media menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat teknologi informasi dan komunikasi, serta meminimalkan resikonya. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat memanfaatkan media untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, partisipatif, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Mohon maaf jika bila ada salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya ku cuma cobain, tapi ku ketagihan.